Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mahfuz Tanjung SPDI. Saya peserta Laksar Angkatan 8 kelompok 3. Pengampu materi Ibu Yamnur Mahlia SST MKes. Baiklah, di sini saya akan memaparkan mind map mengenai etika publik. Saya juga akan menjelaskan definisi etika publik, nilai dasar etika publik, pokok utama pelayanan publik, penerapan nilai etika publik bagi ASN. Saya juga akan membahas mengenai kode etik, baik itu pengertian dan fungsinya, dan juga kode etik ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Nah, etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Etika publik sangat berhubungan dengan kode etik. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan tertulis. Bagi ASN, tercantum pada UU Nomor 5 Tahun 2014. Nah, fungsi dari kode etik adalah untuk menyempurnakan pekerjaan di sektor publik, mencegah hal-hal buruk, dan untuk kepentingan bersama dalam organisasi publik. Setiap pegawai dan pejabat diharapkan mentaatinya dengan kesadaran yang tulus. Kode etik ASN sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ada 12. Pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. 12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengenai disiplin pegawai ASN. Ada beberapa nilai dasar etika publik. 1. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. 2. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 3. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia. 4. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 5. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 6. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. 7. Memelihara dan menunjang tinggi standar etika luhur. 8. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik. 9. Memiliki kemampuan dan melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 10. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 11. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 12. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Fokus utama pelayanan etika publik. Pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Kedua, sisi dimensi reflektif. Etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik. 3. Modalitas etika menjembatani antara norma, moral, dan tindakan faktual. Ada beberapa penerapan nilai etika publik bagi ASN. Pertama, tidak memanfaatkan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi. Kedua, menunjukkan sikap akuntabel dalam menjalankan kewajiban. 3. Menjauhi perilaku KKN. Keempat, tidak melakukan perbuatan tercela. Implementasi etika publik di unit organisasi.
Bersikap santun kepada rekan kerja dan selalu mengucap salam, contohnya menghargai komunikasi sesama rekan kerja dengan bahasa yang sopan. Melaksanakan tugas secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, contohnya merancang pembelajaran dan mengevaluasi hasil belajar. Melaksanakan KBM dengan profesional dengan menggunakan metode aplikasi Zoom Meeting. Melaksanakan perintah atasan, contohnya memiliki loyalitas tinggi dan selalu siap sedia terhadap tugas yang diberikan pimpinan.